Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Martin Sutomo dapat menemani Anda sekalian dalam beberapa menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan topik menarik yang akan kita bahas bersama pada saat ini yaitu gangguan perilaku. Gangguan perilaku merupakan manifestasi dari penurunan kemampuan otak dalam berpikir, mengingat, membuat keputusan, bahkan berkomunikasi. Jenis dan faktor penyebabnya pun akan beragam. Lantas, jenis gangguan perilaku seperti apa yang akan kita bahas kali ini? Untuk itu telah hadir bersama kami di studio pada saat ini Dr. Pinkan yang sudah siap untuk memberikan solusi agar terhindar dari penyakit ini. Dr. Pinkan Pasuhuk menyelesaikan profesi dokter di tahun 2020 dari Universitas Samratulangi Manado. Beliau sempat menggali pengalaman sebagai internship di Rumah Sakit Walanda Maramis dan beberapa puskesmas pada tahun 2020 hingga 2021. Dan saat ini dokter melayani di Rumah Sakit Advent Manado. Dan tiba saatnya untuk kita menyapa narasumber kita, Dr. Pinkan Pasuhuk. Halo dokter, apa kabarnya dokter? Halo Kak, baik. Baik ya, bagaimana kesibukan sehari-hari di rumah sakit ini? Kesibukan ya cukup sibuk ya Kak, sewajarnya seorang dokter karena saya juga bekerja shift ya, jadi kadang ada kerja pagi, kadang sore, kadang juga malam. Benar-benar, makanya sedikit susah ya untuk cari jadwal untuk dokter bisa menjadi bagian dalam program kami itu. Tapi terima kasih dokter untuk sudah bersedia meluangkan waktu bagi kami. Pada saat ini kita akan segera memulaikan diskusi kita, tetapi sebelumnya kita akan membukanya dengan doa dan saya akan pimpin kita dalam doa dokter. Sahabat Live sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Bapa yang selalu baik dalam kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan. Kami merendahkan hati dan pikiran kami agar ya Tuhan tuntunan-Mu yang sudah menjadi bagian kami dapat juga menjadi bagian dalam program ini. Dan saat ini ya Tuhan kami bersyukur kami dapat kesempatan untuk belajar lebih baik bagaimana untuk dapat hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Agar dapat tetap sehat dan dapat melayani Tuhan dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan pada saat ini kami juga ingin mendoakan khusus bagi narasumber kami Dr. Pinkan Pasuhuk yang sudah bersama-sama dengan kami. Bantu dia ya Tuhan, gunakan dia agar dapat berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan tentunya menjadi saluran berkat bagi kita semua pendengar. Ya Tuhan, kami serahkan rangkaian program kami pada saat ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat Live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja kepada narasumber kita pada saat ini yaitu Dr. Pinkan Pasuhuk. Baik dokter, untuk topik kita pada saat ini ya, gangguan perilaku. Sebenarnya gangguan perilaku apa sih yang dokter ingin angkat pada saat ini? Baik, terima kasih Kak. Jadi gangguan perilaku itu sebenarnya sangat luas ya kalau kita mau pelajari. Saat ini saya akan konsentrasi atau kita akan pelajari gangguan perilaku secara khusus yaitu pada demensia. Oke, jadi sebenarnya demensia ini seperti apa dokter? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi definisi dari demensia menurut WHO yaitu demensia ini merupakan suatu sindrom atau gejala. Jadi bukan hanya satu gejala saja, kumpulan gejala yang bersifat kronis atau progresif yang mengarah pada penurunan fungsi kognitif, intelijensi, gangguan emosi dan bahasa. Jadi biasanya pada orang dengan demensia mereka itu mengalami penurunan daya ingat atau memori, kemudian ada gangguan pada pemahaman atau pemikiran, gangguan pada orientasi, kemudian juga gangguan dalam bahasa dan ada gangguan emosi.
Baik, sebenarnya seberapa berat demensia ini? Atau mungkin orang bilang kan sekedar lupa itu manusiawi seperti itu. Bagaimana tanggapan dokter? Jadi menurut penelitian, demensia ini sangat berat ya sebenarnya, tapi jarang orang ketahui karena demensia ini merupakan penyebab utama kematian peringkat ketujuh di antara semua penyakit di seluruh dunia. Yang kita ketahui bersama bahwa peringkat pertama itu ada penyakit jantung koroner, kemudian diikuti dengan penyakit stroke, kemudian ada juga penyakit paru obstruktif. Sedangkan demensia ini dia masuk pada peringkat ketujuh penyebab kematian di antara semua penyakit. Selain itu, demensia juga merupakan penyebab utama kecacatan dan ketergantungan pada orang tua di seluruh dunia. Nah, mengapa demikian? Demensia ini sangat berdampak ya. Selain dia berdampak secara fisik pada pasien itu sendiri, dia juga berdampak secara psikologi, ekonomi, dan sosial. Karena dia tidak hanya berdampak pada pasien itu sendiri, melainkan dia juga berdampak pada pengasuh atau penjaga, keluarga, dan masyarakat. Oke dokter, jadi demensia dengan yang suka disebut pikun, suka dikit-dikit lupa, apakah itu sama dokter? Nah, jadi banyak orang awam mengetahui bahwa pikun itu adalah demensia. Kalau tadi kita sudah bahas tentang apa arti dari demensia atau apa definisi dari demensia, di mana demensia ini terjadi gangguan, ada beberapa gangguan ya, karena dia kumpulan sindrom atau kumpulan gejala. Sedangkan pikun ini adalah keadaan di mana terjadi penurunan daya ingat karena bertambahnya usia. Jadi kalau pikun itu terjadi karena sering lupa pada orang yang sudah tua, sedangkan demensia ini adalah kumpulan gejala di mana di situ selain ada gangguan memori, di situ juga ada gangguan intelijensi, ada gangguan kognitif, ada gangguan emosi dan bahasa. Jadi sebenarnya demensia ini, pikun ini selain dia pikun ini adalah salah satu gejala awal atau tanda awal dari demensia. Jadi pikun itu mungkin hanya tanda awal, bukan dia itu adalah sebuah demensia. Karena kecuali dia sudah ditambah dengan penyakit atau gangguan kognitif lainnya, maka dia disebut dengan demensia. Oke, jadi sebenarnya penyebab asal dari penyakit ini sebenarnya apa? Jadi sebenarnya penyebab dari demensia ini disebabkan oleh karena adanya kerusakan sel-sel saraf otak, di mana hubungan antar sel saraf pada otak itu terjadi gangguan. Nah, ini bisa disebabkan karena suatu penyakit atau bisa juga karena usia tua. Nah, karena sel-sel saraf otak ini terganggu, akibatnya muncul gangguan perilaku dan gangguan perasaan sesuai dengan area otak yang mengalami kerusakan. Nah, saya ingin menunjukkan sedikit ya, di slide ada gambaran tentang bagaimana otak manusia. Kita bisa lihat di situ gambaran normal otak manusia ya. Di situ gambaran normal ada di sebelah kanan, di situ ada beberapa bagian yang agak terganggu. Di situ kita bisa melihat daerah hipokampus itu yang awalnya dia besar, dia itu mengecil, di mana hipokampus ini dia berfungsi untuk pembelajaran dan penyimpanan serta pengolahan memori. Jadi saat dia mengecil, maka memori kita saat kita menerima pembelajaran itu terganggu. Selain hipokampus, ada juga ventricle. Di situ ventricle-nya mulai membesar dan ada sulcus gyrus yang awalnya dia itu tipis, dia itu mulai melebar karena terjadi demensia. Oke, jadi dari penyebab yang sudah kita dengarkan, apa ada juga faktor-faktor resiko lainnya, dokter, yang mungkin bisa berujung ke kematian sel-sel otak ini? Jadi sebenarnya selain penyebab yang tadi, itu penyebab secara umum. Ada juga penyebab demensia, di mana penyebab ini disesuaikan dari jenis demensianya ya. Jadi demensia itu ada demensia primer, ada juga demensia sekunder. Kalau demensia primer itu yang sering kita dengar atau yang paling terkenal itu demensia Alzheimer's. Nah, di mana demensia Alzheimer's ini merupakan penyebab demensia terbanyak, sekitar 60-70%. Penyebabnya sebenarnya masih belum diketahui, tetapi
katanya menurut penelitian itu faktor genetik merupakan penyebab utama dari demensia Alzheimer. Kemudian ada juga demensia vaskular, di mana demensia vaskular ini disebabkan oleh adanya gangguan pembuluh darah di otak. Contohnya pasien yang memiliki penyakit stroke. Nah, di mana penyakit stroke ini kalau kita mau pelajari, dia itu bisa disebabkan oleh hipertensi yang tidak terkontrol, kolesterol yang tidak terkontrol, kemudian diabetes mellitus atau penyakit gula. Kemudian ada juga diffuse Lewy body dementia. Ini biasa disebabkan oleh terjadinya penumpukan protein di sel otak. Kemudian ada juga demensia frontotemporal, di mana ini terjadi atrofi atau pengecilan di daerah otak area lobus frontotemporal. Kemudian ada juga penyebab sekundernya, biasa ini disebabkan oleh karena mereka memiliki suatu penyakit infeksi, contohnya HIV, kemudian pengguna alkohol, cedera kepala, dan gangguan nutrisi. Untuk faktor risiko ya dari demensia, selain penyebab-penyebab yang tadi, ada juga faktor yang bisa menyebabkan terjadi demensia, yaitu yang paling terkenal atau yang pasti itu akan kena ya, yaitu usia. Karena semakin tua, maka resiko untuk terkena demensia itu sangat tinggi ya. Karena penuaan itu adalah suatu proses biologis yang secara manusiawi kita tidak bisa hindari itu, karena bertambahnya usia otomatis kita semakin tua. Jadi usia ini adalah faktor risiko yang paling tinggi pada demensia, karena semakin tua maka otak kita atau sel dalam tubuh kita itu semakin menurun, makanya sangat rentan untuk terkena demensia. Selain usia, ada juga faktor genetik ya, yang tadi saya sudah singgung pada penderita demensia Alzheimer, di mana genetik ini sangat berperan penting. Kemudian jenis kelamin. Jadi menurut penelitian secara global ini demensia memiliki dampak yang sangat besar pada wanita, di mana 60% dari total kematian akibat demensia itu adalah seorang wanita. Nah, katanya di sini mengapa seorang wanita? Katanya karena wanita itu mereka lebih menggunakan perasaan. Makanya kalau mereka stres, mereka sangat beresiko untuk terkena demensia. Kemudian ada juga riwayat penyakit kronis. Jika mereka memiliki riwayat penyakit kronis seperti ada hipertensi, gula atau diabetes mellitus, kolesterol, maka mereka sangat beresiko untuk terkena demensia, khususnya demensia vaskular yang tadi. Kemudian ada juga status gizi ya. Nah, status gizi ini sangat berperan penting karena pada masa lansia terjadi fungsi tubuh yang terjadi penurunan fungsi tubuh diakibatkan oleh selain umur, penyakit dan status gizi ya. Kemudian asupan makanan yang kurang bergizi atau berlebihan juga bagi para lansia dapat mengakibatkan penurunan sistem dalam tubuh. Sehingga zat gizi yang katanya berkaitan dengan kejadian demensia yaitu adalah vitamin B kompleks, di mana saat kita kekurangan vitamin B kompleks, maka sangat cepat terjadinya demensia. Begitupun dengan kekurangan gizi. Kalau kelebihan gizi atau obesitas, khususnya mengkonsumsi gula dan lemak berlebihan, itu juga bisa menyebabkan demensia. Oke dokter, tadi dokter sempat sebutkan bahwa umur merupakan salah satu faktor. Jadi apakah contohnya saya katakan bahwa orang yang berusia masih muda itu tidak akan kena demensia? Ya, jadi sebenarnya demensia ini kan terkenal dengan usia tua atau usia di atas 65 tahun. Nah, sebenarnya demensia ini juga bisa terkena pada orang muda. Oh, bisa ya? Iya, bisa. Karena itu sering disebut dengan early onset dementia. Jadi dari penelitian didapati ada 9% kasus adalah demensia onset muda. Kita juga perlu ketahui bahwa orang dengan demensia yang termuda saat ini berusia 23 tahun. Nah, masalah demensia pada orang muda umumnya ini berkaitan dengan faktor genetik ya. Seperti yang sudah saya singgung pertama. Namun ada juga karena gaya hidup.
karena sering mengkonsumsi alkohol, merokok, kurang berolahraga, mengkonsumsi makanan tidak sehat. Dan ada juga penyebab lainnya yaitu adanya functional cognitive impairment. Biasanya ini terjadi pada usia produktif dengan pekerjaan yang menantang atau terjadi stres. Misalnya pekerjaan mereka yang terlalu berat atau kehilangan orang yang mereka cintai dan mengalami kecelakaan. Oke, baik dokter. Dokter, saya penasaran ini karena saya kayaknya di atas 23 tahun ya. Jadi jangan-jangan saya juga ada demensia ini. Jadi mau tanya, apakah tanda dan gejala dari demensia ini? Apakah cukup lupa aja atau bagaimana? Baik. Jadi tanda dan gejala dari demensia ini sebenarnya berpengaruh berbeda ya pada setiap orang. Kalau dia hanya lupa satu kali, lupa dua kali ya tidak apa-apa, itu wajar. Tapi kalau dia baru bertanya pertanyaan kemudian belum 5 menit sudah tanya lagi pertanyaan yang sama. Nah, itu sudah termasuk gangguan ya. Jadi untuk tanda dan gejalanya itu ada terbagi atas 3. Yang pertama itu ada tanda awal, kemudian tahap tengah, kemudian ada tahap akhir. Untuk tahap awal biasanya dia masih tidak terdiagnosa atau tidak diketahui ya, karena gejalanya sebenarnya belum terlihat. Biasanya dia cuma lupa barang atau lupa waktu, lupa tempat, tapi lupa tempat di suatu tempat yang sebenarnya dia sering kunjungi. Nah, itu sudah termasuk di tahap awal. Kemudian kita juga masuk pada tahap tengah, di mana di tahap tengah ini tanda dan gejalanya sudah semakin jelas karena mulai mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Seperti dia lupa akan peristiwa yang baru-baru saja terjadi. Kemudian dia lupa nama kerabat dekatnya, anaknya atau istri atau suaminya dia lupa. Kemudian dia bingung saat berada di rumah. Saya berada di mana ini atau di mana toiletnya gitu. Dia sudah mulai lupa ya, padahal itu yang dia sering lakukan setiap hari. Kemudian dia sudah sulit berkomunikasi, dia biasanya hanya suka diam, tidak mau bicara. Kemudian dia bertanya pertanyaan berulang kali. Nah, itu yang sering membuat orang di rumah kayaknya jadi stres juga karena itu yang dibilang dia tidak hanya berdampak pada pasien tapi pada keluarganya juga karena pertanyaan yang itu terus yang dia tanyakan. Itu sudah masuk di tahap tengah. Kemudian tahap akhir itu dia sudah mulai bergantung pada orang lain. Jadi dia sudah tidak bisa sendiri. Karena selain dia sudah ada gangguan memori di sana, dia juga sudah ada gangguan emosi, tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia menangis, atau dia cuma suka diam-diam saja, bahkan dia untuk buang air besar atau buang air kecil sudah tidak bisa sendiri karena di sembarang tempat bisa dia lakukan karena dia tahu itu di toilet atau kalau misalnya dia mau tidur dia rasa itu bukan di rumah ya, jadi dia sudah jalan di mana-mana karena dia sudah tidak tahu dia berada di mana. Itu sudah masuk di tahap akhir. Baik, wah ini memang benar-benar gangguan perilaku ya. Iya. Jadi mungkin untuk dari keluarga atau medis sudah harus benar-benar tahu bagaimana untuk menanggapi ya, untuk menolong mereka yang mengalami gangguan seperti ini. Baik dok, kita akan break sejenak dan sahabat live kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di live Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Pinkan Pasuhuk, masih dalam topik yang sama, gangguan perilaku. Baik dokter, untuk menyambung diskusi kita pada saat ini, dokter tadi sempat sebutkan gangguan-gangguannya seperti apa ya dokter. Di titik mana kita tahu bahwa kita itu harus membawa orang tersebut penderita ya untuk pergi diperiksakan kepada dokter. Nah, jadi kapan seseorang itu harus dibawa ke dokter ya? Jadi kita lakukan konsultasi ke dokter itu sebaiknya dilakukan pada seseorang yang mengalami salah satu atau beberapa gejala seperti
sering lupa. Jadi lupanya bukan kayak tadi ya, baru satu kayak hari ini dia lupa, minggu depan dia lupa, itu tidak termasuk lupa ya yang sudah ada gangguan. Jadi lupanya itu dia baru bertanya pertanyaan yang A, kemudian belum 5 menit sudah tanyakan lagi itu secara berulang. Nah itu sudah gangguan ya. Jadi selain lupa, dia juga sudah sulit mempelajari hal baru. Jadi dia susah untuk melakukan sesuatu yang baru. Dia merasa asing dengan itu semua. Kemudian dia sulit berkonsentrasi, sulit mengingat waktu dan tempat. Padahal waktu dan tempat itu adalah hal yang sering dia lakukan ya, tapi dia sudah lupa. Kemudian suasana hati yang tidak menentu. Tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia menangis, atau tiba-tiba dia tertawa sendiri ya. Atau biasanya kalau pada orang lanjut usia atau oma opa, mereka itu sering usil pada cucu-cucu, cari masalah ya. Jadi itu ya, selain mereka memiliki suasana hati yang tidak menentu, sering kehilangan benda akibat lupa taruh di mana begitu. Kemudian sulit menemukan kata yang tepat saat berbicara, apatis atau tidak peduli terhadap lingkungan, kemudian sering mengulang aktivitas tanpa disadari, kemudian sulit melakukan aktivitas yang biasa dia lakukan sehari-hari. Jadi ini adalah beberapa contoh gejala atau tanda yang sebaiknya harus segera kita konsultasikan ke dokter. Dan juga selain gejala-gejala tadi, bagi para penderita penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol, mereka juga wajib rutin berkonsultasi dengan dokter untuk memantau perkembangan penyakit dan mendapatkan penanganan yang tepat. Karena kalau dibiarkan itu bisa menyebabkan demensia. Oke, untuk mereka yang sudah terkena demensia, apa kira-kira yang harus mereka lakukan dokter untuk menolong diri mereka sendiri mungkin? Ya. Jadi pengobatan demensia ini sebenarnya bertujuan untuk membantu penderita beradaptasi dengan kondisinya serta menghambat gejala yang muncul dan menghindari komplikasi. Jadi sebenarnya obatnya itu tidak ada ya, hanya bagaimana kami membantu dia untuk menerima keadaannya, kemudian dia dapat beradaptasi dengan keadaannya. Yaitu ada beberapa terapi yang bisa dilakukan. Nah, beberapa terapi itu yaitu yang pertama ada yang namanya terapi stimulasi kognitif. Di mana terapi ini untuk merangsang daya ingat, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan bahasa, serta melakukan kegiatan kelompok atau olahraga. Karena saat dia bertemu dengan orang lain atau melakukan kegiatan kelompok serta berolahraga, di situ akan merangsang daya ingatnya. Atau saat mereka berolahraga melakukan sesuatu, dia dapat mencoba untuk memecahkan masalahnya begitu. Karena bersama-sama dengan orang yang ada di sekitarnya dan orang juga di sekitarnya itu harus membantu dia supaya bisa merangsang sel otaknya sehingga dia juga ada yang dia dapat dari terapi stimulasi kognitif ini. Kemudian bisa juga terapi okupasi, di mana terapi okupasi ini untuk mengajarkan orang dengan demensia bagaimana cara melakukan aktivitas sehari-hari dengan aman, sesuai dengan kondisi, dan mengajarkannya juga cara mengontrol emosi dalam menghadapi perkembangan gejala. Selain itu ada juga terapi mengingat, di mana terapi ini berguna untuk membantu penderita untuk mengingat riwayat hidupnya. Jadi ini kita panggil mereka untuk bicara. Jadi kita tanya, dulu sekolah di mana, SD di mana, SMP-nya di mana. Kemudian kita juga tanya tinggalnya di mana, dulu lahir di mana. Biasanya kan ada yang tinggal dengan tempat lahirnya beda kan. Jadi dulu kampung halamannya itu di mana. Jadi kita rangsang mereka untuk menanyakan hal-hal yang dulu sering mereka lakukan. Itu adalah terapi mengingat. Kemudian kita juga bisa tanyakan pekerjaannya sebagai apa yang selalu dia lakukan saat bekerja. Selain itu, selain pekerjaannya, kita juga bisa menanyakan apa hobinya. Kemudian apakah dia senang dengan melakukan hobinya, itu yang bisa kita lakukan saat melakukan terapi mengingat. Kemudian ada juga rehabilitasi kognitif, di mana terapi ini bertujuan untuk
melatih bagian otak pasien yang tidak berfungsi dengan menggunakan bagian otak yang masih berfungsi. Oke, baik dokter. Dokter, saya ingin bertanya, ada yang mengatakan ya, kalau sering-sering baca buku dapat membantu agar kita tidak gampang lupa. Apakah itu benar-benar seperti itu? Ya, itu benar ya, karena saat kita membaca buku, sel otak kita itu bekerja. Ya. Nah, jadi itu salah satu cara untuk memancing sel otak kita untuk bekerja. Jadi itu adalah cara yang baik sekali untuk membantu orang dengan demensia. Oke, itu ternyata benar ya dokter. Ya. Kemudian ada yang juga yang mengatakan contohnya membuat schedule. Iya. Oke, apakah sesuatu yang teratur itu dapat membantu? Atau Ya. mungkin jadinya tidak membuat orang tersebut menggunakan pikiran atau ingatan dia untuk mengingat? Iya, itu juga sangat baik ya. Jadi saat kita melakukan schedule itu merangsang mereka untuk melakukan suatu hal yang sering mereka lakukan. Jadi contohnya saat kita ibadah pagi atau ibadah sore atau kita masuk gereja. Nah, itu kan hal yang sering dilakukan. Maka dengan hal yang terschedule itu atau yang terjadwal itu, mereka akan membantu untuk mengingat hal-hal yang selalu mereka lakukan. Oke, baik dokter. Selain penanganan secara medis yang sudah dokter sebutkan tadi, apa ada lagi faktor-faktor yang dapat membantu orang atau seseorang dengan penyakit demensia ini, dokter? Ada ya, jadi sebenarnya selain terapi yang tadi, ada juga terapi yang sangat penting, yaitu terapi dari dukungan keluarga. Karena kenapa dukungan keluarga ini sangat penting, karena dia itu sehari-harinya dengan keluarga ya. Jadi otomatis keluarga merupakan sosok yang sangat penting dalam membantu proses penyembuhan seorang yang dengan demensia. Nah, beberapa cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan berkomunikasi dengan penderita. Nah, ini sebenarnya jarang ya yang saya lihat dilakukan oleh keluarga, karena biasanya orang yang sudah tua, biasanya anaknya atau cucunya membiarkan mereka karena tidak nyambung kalau mau bicara dengan mereka, atau kalaupun kita mau bicara dengan mereka, mereka hanya bertanya pertanyaan yang sama. Iya, so di mana kamu? Kamu sudah tinggal di mana sekarang? Oh, saya sudah tinggal di sini. Kemudian sekarang sekolahnya apa? Baru jawab itu, tidak lama tanya lagi pertanyaan yang sama. Tapi sebenarnya komunikasi itu sangat penting ya untuk orang dengan demensia, karena meskipun mereka bertanya pertanyaan yang sama, tapi itu juga salah satu cara untuk menstimulus, membantu otak mereka untuk bekerja ya. Jadi selain berkomunikasi, kita juga bisa melakukan olahraga dengan mereka. Tapi bukan olahraga main sepak bola ya kalau pada orang tua. Jadi contohnya kita panggil untuk jogging, jalan pagi di sekitar rumah. Jalan cepat ya. Jalan biasa saja sih ya. Kalau sudah tua kan kasihan. Tidak bisa cepat. Iya, tidak bisa cepat. Jadi jalan biasa sambil kita jalan pagi itu bisa kita berkomunikasi juga dengan orang tua kita. Di situ kita membantu mereka untuk menikmati alam ciptaan. Selain itu bisa juga membantu dalam proses mengingat mereka. Jadi selain kita berkomunikasi, di situ kita panggil mereka untuk berolahraga bersama. Kemudian bisa juga melakukan aktivitas menyenangkan seperti memasak atau berkebun atau melukis atau bisa juga bernyanyi. Kemudian kita juga bisa menciptakan kebiasaan baik seperti kegiatan ibadah pagi atau ibadah sore. Kemudian bisa juga kita membuat agenda ya atau jadwal yang terstruktur, di mana itu akan membantu mereka untuk mengingat kembali hal-hal yang selalu mereka lakukan setiap hari. Oke dokter, nah ini sebenarnya sangat beresiko ya dokter, karena mereka yang menderita penyakit bisa lupa untuk datang berkonsultasi ke dokter contohnya. Dan mungkin juga seperti dokter bilang, keluarga juga bisa lalai untuk membawa pasien ya untuk berobat. Nah, kira-kira apa komplikasi yang dapat terjadi kepada penderita kalau ada penanganan seperti ini yang tidak seperti yang seharusnya?
Ya, jadi komplikasinya yang bisa terjadi pada orang demensia itu yang paling kita takutkan adalah kematian ya. Sebenarnya kematian itu sebenarnya bukan saja terjadi karena penyakitnya ya, tetapi mungkin karena masalah psikis dari pasien itu, di mana mungkin dia sudah merasa dia sendiri, tidak ada yang mau berteman dengan dia, karena sudah tidak nyambung mungkin. Iya. Jadi dia merasa dirinya sudah tidak pantas ya begitu. Kemudian komplikasi yang kita takuti yaitu pada orang tua biasanya cedera. Nah, karena orang dengan demensia itu mereka sudah tidak bisa sendiri, tidak bisa mandiri lagi. Jadi mereka harus ada pengasuh atau penjaga ya, mau itu keluarga atau suster. Karena resiko untuk cedera itu sangat tinggi. Kemudian orang dengan demensia juga bisa kekurangan nutrisi, di mana mereka lupa apakah mereka sudah makan atau mereka belum makan. Mungkin jam ini dia mengatakan, oh saya belum makan, saya mau makan. 1 jam berikut saya belum makan, saya mau makan. Atau ada yang saya sudah makan tadi, 1 jam kemudian saya sudah makan, ternyata sudah 1 hari atau 2 hari dia sudah tidak makan. Itu yang paling ditakuti ya. Kemudian karena mereka tidak dapat hidup mandiri, ini adalah salah satu komplikasi juga, di mana kalau mereka menyadari bahwa mereka itu hanya sendiri, sudah tidak ada yang mengerti mereka, itu adalah merupakan salah satu komplikasi ya. Oke, jadi sebenarnya ribet juga ya kalau sudah sampai di titik seperti itu ya dokter ya. Jadi sebenarnya apa bagusnya untuk mencegah dari penyakit ini? Iya. Jadi sebenarnya belum ada cara pasti untuk mencegah demensia. Namun ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi risiko dari demensia ini. Yang pertama itu melatih otak kita secara berkala, seperti yang tadi sudah disinggung, yaitu kita sering membaca buku. Tapi selain membaca buku juga ada komunikasi. Jadi saat kita sering melakukan komunikasi dengan orang, tapi komunikasi yang positif ya, bukan gibah. Komunikasi yang positif, di situ akan membantu juga mereka untuk banyak berbicara dan banyak mengumpulkan kosakata di otak. Nah, jadi itu salah satu cara untuk melatih otak. Kemudian mengontrol penyakit jika mereka memiliki riwayat penyakit kronis, seperti yang tadi ada gula darah atau diabetes mellitus, hipertensi dan stroke. Jadi mereka harus mengontrol penyakit mereka jika mereka memiliki riwayat penyakit tersebut. Kemudian harus juga hindari stres, depresi atau cemas. Jadi kita harus banyak bersyukur ya. Jadi jangan suatu hal membuat kita stres, cemas. Jadi mesti banyak bersyukur. Kemudian berhenti konsumsi alkohol, berhenti merokok, kemudian berolahraga secara teratur, mencukupi waktu tidur, kemudian menjaga asupan gizi dan menerapkan pola makan yang baik. Oke, dokter. Baik. Diskusi kita sampai di sini, tetapi sebelumnya kita akan masuk ke mitos dan fakta ya dokter. Mitos dan fakta pertama yang ingin saya sampaikan adalah katanya demensia dan Alzheimer sama. Bagaimana tanggapannya dok? Nah, demensia dan Alzheimer sama. Seperti yang sudah saya bahas tadi ya. Jadi demensia itu ada beberapa jenis. Salah satunya adalah Alzheimer. Jadi demensia atau Alzheimer itu sama ya, karena Alzheimer itu adalah salah satu jenis dari demensia. Oke dokter. Kemudian yang berikutnya, apakah demensia ini merupakan proses yang normal untuk kita, kayak normal untuk proses penuaan? Ya. Apakah demensia ini normal? Kalau misalnya dikatakan lebih jelasnya, kalau dikatakan pikun itu normal, ya normal. Tapi untuk demensia sendiri tergantung ya. Karena orang dengan demensia itu selain karena dia bertambah usia, kemudian ada pengecilan sel-sel otak di sana, di situ juga bisa disebabkan oleh penyakit. Nah, jadi bisa dibilang itu karena dibuat sendiri karena penyakitnya, atau bisa juga karena faktor penuaan. Gitu. Oke dokter. Yang terakhir untuk mitos dan fakta. Katanya demensia ini sering terjadi atau terkena pada mereka di negara maju atau negara kaya. Bagaimana tanggapan dok? Kalau menurut epidemiologi ya, sebenarnya demensia itu malah terjadi pada negara yang sedang sampai di bawah. Nah, iya. Tapi sayangnya kenapa
kenapa tidak terekspos? Karena sebenarnya itu jarang tidak terdiagnosa dengan baik. Seperti di Indonesia sendiri, demensia ini masih underdiagnosed, jadi tidak terdiagnosa dengan baik. Karena menurut orang awam itu hanya pikun, tapi sebenarnya berbeda ya pikun dengan demensia. Jadi kalau menurut penelitian sebenarnya demensia itu dia terjadi di daerah menengah sedang dan ke bawah. Itu kira-kira apa penyebabnya, dokter? Penyebabnya ya mungkin karena orang-orang awam tidak mengetahui bahwa mereka sudah mengalami gejala demensia. Mereka tahu itu hal yang wajar pada orang yang sudah tua. Karena sudah tua, sudah sering lupa-lupa, ya itu wajar, itu manusiawi. Tapi ternyata tidak, itu bisa dilakukan pengobatan ya. Sehingga mereka bisa terhindar dari demensia itu. Kecuali memang dia memiliki riwayat keluarga, contohnya demensia dengan Alzheimer's, yaitu faktor genetik itu sangat tinggi ya faktor. Tetapi untuk demensia jenis yang lain seperti demensia diffuse Lewy body atau demensia vaskular itu sebenarnya bisa kita hindari dengan penyakit-penyakit sebelumnya. Oke. Berarti dengan kata lain salah satu faktor karena kurang pengetahuan juga ya, jadinya sistem supportnya kurang baik. Oke. Baik dokter, kita akan segera tutup diskusi kita, tetapi sebelumnya bolehkah dokter saya minta untuk sedikit memberikan closing statement. Apa yang penting untuk kita simpan? Ya. Jadi sebelum saya akan memberikan closing statement, saya ingin membaca satu kutipan dari pena inspirasi yang ditulis di buku Counsels on Diet and Food di halaman 134 sampai 224. Di sini dikatakan, Tuhan telah memberi terang kepadamu tentang masalah bertarak dalam segala hal. Engkau tidak bertarak dalam hal kebiasaan makan. Seringkali engkau mengisi perutmu dengan makanan yang 2 kali lebih banyak daripada yang diperlukan tubuh. Makanan itu membusuk, napasmu bau busuk, terjadi kesulitan karena peradangan yang buruk. Perutmu kerja lembur, tenaga dikerahkan dari otak ke perut, menggiling badan makanan yang kamu telah masukkan ke dalam perut. Dalam hal ini, kamu telah menunjukkan kurang belas kasihan kepada dirimu sendiri. Engkau seorang yang rakus di meja makan. Inilah sebab utama mengapa engkau menjadi lupa dan kehilangan ingatan. Engkau mengatakan sesuatu yang saya tahu engkau sudah katakan. Kemudian engkau memutarnya dan mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Saya mengetahui hal ini, tetapi ingatlah bahwa itu adalah akibat kebiasaan terlalu banyak makan. Jadi sebenarnya sejak dulu kita sudah diingatkan lewat buku ini tentang apa penyebab dari lupa itu, yaitu dari pola makan. Tadi juga kita sudah singgung tentang faktor resiko, yaitu status gizi ya. Nah, dan memang salah satu penyebab dan faktor resiko dari demensia ini adalah pola makan atau status gizi yang tidak baik. Untuk itu, marilah kita menjaga tubuh kita dengan melakukan pola makan yang sehat. Dan untuk menutup materi kita, saya ingin membagikan sebuah quotes khusus untuk orang-orang yang mungkin saat ini sedang memberikan perawatan demensia pada orang tersayang, contohnya mungkin orang tua mereka atau oma opa mereka. Ingatlah kata-kata ini ya. We remember their love when they can no longer remember. Jadi ingatlah cinta dan kasih sayang mereka ketika mereka sudah tidak mengingatnya lagi. Nah, ingat, pasien dengan demensia tidak membuat kita sulit, melainkan pasien dengan demensia sedang mengalami masa-masa sulit. Mereka yang menderita demensia tetaplah manusia karena mereka pernah memiliki cerita. Mereka masih memiliki karakter dan mereka semua adalah individu yang unik. Oke, luar biasa dokter closing statementnya. Jadi kembali lagi kita harus bertarak ya dalam makan kita ya, dan juga kita harus saling mencintai. Oke. Baik, sebelum kita tutup diskusi kita dokter, bisakah saya minta dokter untuk menutupnya dengan doa dokter? Oke. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh mempelajari satu materi yang begitu baik, yaitu tentang gangguan perilaku atau demensia. Biarlah dengan bantuan Roh Kudus-Mu kami boleh mengerti sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Saat ini hamba juga mau berdoa khusus untuk orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini sedang mengalami demensia ataupun keluarga yang sedang menjaga orang dengan demensia. Biarlah
Engkau akan selalu bersama-sama dengan mereka, Engkau akan menguatkan mereka, memberikan mereka kesabaran, ketulusan, sehingga mereka boleh menjaga keluarga mereka dengan baik untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi dokter untuk waktunya, ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua pada saat ini. Baik, kiranya Tuhan memberkati dokter ya dalam segala tugas dan tanggung jawab dokter. Baik, tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat Live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Namun sudah saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di episode ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini dalam akun Facebook dan YouTube kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Jangan melewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama, dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Akhir kata, saya Martin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.